Halo teman-teman sekalian, selamat jumpa lagi di channel saya Eko Mangarina. Saya ini sedang berada di kebun lagi istirahat siang ini. Teman-teman sekalian, yuk kita ngobrol yuk. Saya mau ngobrolin masalah umur panjang ya. Meskipun kita belum tentu umur panjang, tapi setiap orang menginginkan umur panjang. Berdasarkan resep-resep dari nenek moyang, orang-orang tua dulu yang umurnya panjang. Dan juga berdasarkan hasil riset para ahli, ternyata rahasia umur panjang itu sangat murah dan sederhana. Akan tetapi di saat-saat seperti ini, di zaman sekarang ini, sangat sulit untuk mencapai hal yang murah tersebut. Pernah suatu saat saya menonton televisi, seorang kakek berusia 108 tahun. Beliau masih bisa ke kebun, masih bisa naik gunung. Ketika ditanyakan oleh pewawancara, ternyata rahasia yang dia sebutkan, kenapa sudah umur 108 tahun dia masih kerja kebun. Menurut pengakuan dia, kakek itu, bahwa sejak dia umur 70 tahun, dia tidak lagi makan yang mengandung daging. Daging, ikan, telur, dia tidak lagi makan itu. Dia hanya mengkonsumsi buah dan sayuran. Ya, teman-teman sekalian, saya rasa apa yang dikatakan oleh nenek itu benar adanya. Sesuai dengan hasil riset epidemiologis, ketika manusia mulai diperkenalkan dengan makanan-makanan yang mengandung daging, maksudnya secara masif ya. Zaman dulu, zaman nenek moyang juga makan daging, makan ikan, makan telur. Tapi kehidupan nenek moyang kita zaman dulu itu masih sangat sederhana. Dan untuk memperoleh makanan sekelas daging itu tentu saja sangat mahal. Karena mereka dulu masih hidup di berkebun, bersawah. Mereka kebanyakan makan sayur yang didapat di hutan, buah-buahan yang dapat di hutan. Kadang-kadang juga makan beras. Nah, semenjak dunia ini menjadi semakin maju, semakin modern, perekonomian semakin baik, maka kemampuan secara ekonomi daripada masyarakat semakin bagus. Di samping itu juga dipengaruhi oleh dogma dari para pendatang dari negeri Eropa, bahwa untuk hidup yang lebih sehat, seseorang harus makan daging. Secara epidemiologis, semenjak adanya kebiasaan makan daging mulai tahun 1960-an, semakin masifnya penduduk kita di Indonesia ini makan daging. Semenjak saat itu juga angka kesakitan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah dan gangguan organ-organ lain semakin meningkat, seperti penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit tekanan darah tinggi, itu semua berkaitan dengan kelebihan kolesterol akibat kelebihan makan dan kekurangan gerak. Oleh karena itu, tidak heran jika kita mendengarkan seseorang yang masih umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang umur 25 tahun, sudah kena penyakit yang namanya gangguan pada pembuluh darah akibat penyempitan. Misalnya penyakit jantung koroner. Baru saja
ada seorang teman saya yang meninggalkan dunia ini diduga kena penyakit jantung koroner, padahal beliau masih sangat muda. Bahkan saya dulu masih sangat muda, masih umur 30 tahun, saya sudah menderita penyakit jantung koroner. Beruntung sekali saya cepat tahu bahwa faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu yang terpenting adalah karena kelebihan kolesterol. Nah, itu diakibatkan oleh makan daging. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa hidup lebih sehat tentu akan umur lebih panjang. Itu sangat berkaitan erat dengan pembuluh darah yang bagus, yang bersih. Nah, bersihnya pembuluh darah itu sangat erat terkaitnya dengan makanan apa yang kita makan. Tentu saja makanan-makanan yang semestinya tidak menyisakan banyak sampah. Nah, teman-teman sekalian, apakah yang menyebabkan banyak sampah tertinggal di dalam pembuluh darah? Nah, di samping karena jenis makanannya yang terlalu berat untuk dicerna sehingga menimbulkan banyak sampah, hal-hal berikut ini juga sangat mempengaruhi mengendapnya sampah-sampah metabolit pada pembuluh darah. Salah satunya yang paling sering adalah pertama, kurangnya aktivitas fisik. Seseorang yang kurang aktivitas fisik, jantung dan paru-parunya kurang mengembang, kurang berkontraksi, sehingga memungkinkan terjadinya endapan pada cabang-cabang pembuluh darah yang kecil. Nah, dengan mengendapnya itu, maka semakin mudah untuk menarik endapan-endapan lainnya. Oleh karena itu, dalam program Germas yang dicanangkan oleh pemerintah, disarankan setiap dari kita agar melakukan aktivitas fisik minimal 15 menit dalam sehari. Atau kalau kita berjalan, pastikan kita berjalan sebanyak 5.000 langkah setiap hari. Tentu saja bagi para petani, bagi para pekebun yang tiap hari berjalan, naik gunung, turun gunung, menyusuri lahan perkebunan itu sudah cukup untuk mendapatkan gerakan fisik. Nah, teman-teman yang tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan fisik, tentu saja bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yoga, senam pinggang, senam yang disarankan oleh para ahli untuk golongan umur tertentu. Hal berikutnya yang menyebabkan banyak sampah mengendap itu adalah masalah air minum, ya. Kualitas air minum atau banyaknya minum, ya. Nah, kita ketahui bahwa sampah itu akan mengalir lancar apabila ada air yang cukup, dan air itu juga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk kebutuhan air yang cukup itu, seseorang disarankan untuk mengkonsumsi air sebanyak 30 ml per kilogram berat badan, ya. Maksimal sebanyak 1/20 dari berat badan. Kalau Anda termasuk gemuk, disarankan untuk mengkonsumsi air 1/20 dari berat badan. Nah, dengan cukupnya air, maka proses pembuangan sampah itu akan menjadi lancar, tidak ada endapan, terutama tidak ada endapan pada ginjal yang menyebabkan kencing batu. Teman-teman sekalian, kualitas air juga sangat penting diperhatikan. Pertama, air yang layak untuk diminum adalah air yang mengandung mineral. Air yang mengandung mineral itu terutama air yang bersumber dari air permukaan di sungai yang melewati batu-batu. Tentu saja air itu secara fisik tidak bersih walaupun jernih. Nah, itu bisa kita lakukan filtrasi. Nah, pH air yang bagus untuk diminum adalah antara 7 sampai
8,5 untuk orang yang sehat. Ya. Teman-teman sekalian, itu mengenai air. Jadi kalau kita kekurangan air, pastilah pembuangan sampah itu akan tertunda atau terhambat. Berikutnya teman-teman sekalian, kecukupan dan keseimbangan nutrisi. Nah, seringkali kita di zaman sekarang ini kita makan berlebihan. Berlebihan artinya tidak seimbang antara kebutuhan dan pemasukan. Misalnya seseorang yang harus mengkonsumsi makanan hanya 2000 kalori, tapi karena terlena dengan enaknya makanan, maka dia lupa dia sudah kelebihan bisa sampai 3000 kalori. Artinya kelebihannya 1000 kalori itu pasti akan disimpan sebagai deposit di bawah kulit, menyebabkan kegemukan. Kegemukan itu akan menyebabkan semakin beratnya pekerjaan organ tubuh kita karena dia harus melayani lebih banyak, dan kegemukan itu justru bisa menghambat kinerja organ-organ seperti jantung, otak, dan paru-paru. Nah, kita seringkali berlebih-lebihan dalam kebutuhan karbohidrat. Misalnya kita sudah makan nasi, kita sudah makan lagi gorengan, tepung digoreng, terus kita masih juga makan minum minuman yang manis sekali, mungkin ditambah lagi susu, mungkin lagi sebentarnya lagi kita masih juga kurang puas, lalu kita menambah makanan yang mengandung protein tinggi seperti misalnya coto dan sebagainya. Teman-teman sekalian, protein, lemak itu juga mengandung kalori ya. Kalau protein itu mengandung 4 kalori, 4 gram ya. Sama dengan karbohidrat. Tapi kalau lemak mengandung 9 gram. Kalau Anda menggoreng tepung, Anda menggoreng daging, menggoreng ikan, tentu saja protein yang tadinya 4 gram sudah ditambah lagi dengan 9 gram. Lalu kita kelebihan kalori. Nah, kelebihan kalori itulah yang menjadi sampah atau menyumbat atau mempersempit saluran pembuluh darah. Teman-teman sekalian, itulah hal-hal yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Memang bukan hanya semata-mata makanan atau minuman atau pola hidup kita yang memerlukan, yang menjadikan syarat utama untuk pembersihan pembuluh darah. Ada beberapa faktor lain, faktor lingkungan misalnya. Lingkungan yang polutif, yang biasanya di kota-kota, polusi karbon dioksida dari kendaraan bermotor, dari pabrik, itu juga sangat mempengaruhi pembersihan pembuluh darah. Pembuluh darah akan menjadi semakin sempit apabila kita sering menghirup asap, terutama asap yang mengandung ter, yang mengandung nikotin, yang mengandung karbon dioksida, apalagi yang mengandung karbon monoksida. Itu akan merusak sel-sel darah kita, sehingga sel-sel darah tidak memungkinkan menyerap oksigen secara maksimal. Dan banyak sekali teman-teman sekalian, selain itu hal-hal yang berkaitan dengan fisik, masih ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan psikis, dengan keadaan mental kita. Nah, contohnya kalau kita sering marah itu akan semakin seringnya memacu kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Nah, sifat hormon adrenalin itu menyempitkan pembuluh darah tepi ya, menyempitkan pembuluh darah tepi, sehingga itu sesaat akan meningkatkan tekanan darah, akan memberikan beban berat kepada jantung. Nah, di samping itu juga kalau kita sering marah, sering cemas, sering kecewa,
itu juga akan menekan hormon-hormon yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwa hormon itu adalah pengatur dari segala jenis metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau hormon kita tidak seimbang, maka kegiatan metabolisme sel kita pun akan tidak seimbang, kan tidak maksimal. Oleh karena itu sangat dipentingkan sekali kondisi psikologis yang selalu dalam keadaan stabil, ya. Ya, kalau marah jangan lama-lama, jangan bangga dengan kemarahan, jangan lama-lama menyimpan dendam. Kalau Anda marah, lakukanlah tindakan berikut ini. Pertama, segera pergi dari lingkungan kemarahan itu. Kemudian minumlah air putih, air jernih, lalu tarik napas panjang berulang-ulang. Maka Anda akan reda kemarahan. Tidak ada gunanya kemarahan itu, hanya akan merusak tubuh kita. Teman-teman sekalian, hubungan sosial juga sangat penting sekali untuk menyebabkan tubuh kita selalu prima, ya. Nah, hubungan sosial itu walaupun tidak nyata kelihatannya secara langsung berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi secara potensial sangat bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Misalnya seseorang yang sedang bersitegang dengan tetangga, bersitegang dengan suami atau istri, itu akan juga mempengaruhi psikologisnya sehingga menekan hormon-hormonnya dan pada akhirnya akan merusak organ-organnya. Baiklah teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa hidup sehat itu tergantung dari seberapa bersih pembuluh darah itu. Untuk mencapai kebersihan pembuluh darah itu, kita cukup untuk memenuhi kebutuhan normal dari tubuh kita. Artinya tidak berlebih-lebihan. Nah, tentu untuk mencapai hal yang berlebih-lebihan itu biayanya murah, kan? Ya, misalnya saja, kembali lagi saya bahas, misalnya saja untuk memenuhi keinginan rasa enak di mulut, kita harus mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal. Atau untuk memuaskan selera, kita harus mengkonsumsi makanan mahal-mahal. Ya, sekali makan bisa sampai 500.000 misalnya. Tapi kalau kita untuk sekedar memenuhi kebutuhan tubuh kita, kita cukup hanya dengan 15.000. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa hidup sehat itu murah. Kalau sudah sakit itu mahal. Memang sakit tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari, atau kalau memang kita sudah waktunya sakit, memang harus sakit. Tetapi minimal kita bisa lebih cepat sembuh apabila kita sakit. Tapi saya jamin teman-teman sekalian, kalau teman-teman berada dalam pola hidup yang seperti tadi itu, saya yakin kita akan banyak sekali menghemat dana untuk perawatan kesehatan di hari tua. Teman-teman sekalian, kita semakin tua semakin sering sakit. Jadi betul kata kakek tadi di awal tadi, saya katakan bahwa ketika sudah tua, kita harus segera hentikan kebiasaan makan enak, ya. Oke, teman-teman sekalian, masih banyak yang saya lupakan, tapi ini karena sudah terlalu lama, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Saya akan sambung lagi pembicaraan ini pada video-video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, silakan di-subscribe dan di-like. Bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang Anda sayangi. Terima kasih. Wassalam.